Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita pada kesempatan ini kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 1-12 dilanjutkan dengan ayat 17-20. Yesus mengutus 70 murid, kembalinya ke 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang banyak, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang disediakan, apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah pergilah jalan-jalan kota dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil yang telah kita dengarkan tadi berbicara tentang Yesus yang mengutus ke-70 muridnya. Dalam perutusan ke-70 murid ini tentu ada tugas atau ada misi yang hendak dijalankan oleh para murid itu. Pertama-tama mereka diutus untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan tentu kita pahami bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang menjadi landasan utamanya adalah kehendak Allah, atau kerajaan di mana kebenaran menjadi tujuan utama dari setiap pergerakan atau dinamika kehidupan manusia. Kerajaan di mana Allah berkuasa. Dan untuk diketahui oleh orang banyak atau untuk diterima, untuk dikenal oleh orang banyak, maka Tuhan mengutus ke-70 murid itu. Tetapi hal menarik yang perlu kita refleksikan di sini bahwa ketika para murid itu diutus atau ke-70 murid itu diutus, ada hal yang menjadi pesan dari Tuhan sendiri. Intinya bahwa pesan Tuhan itu lepas bebas.
Ke-70 murid itu diajak oleh Tuhan untuk tidak melekatkan diri pada hal-hal duniawi. Sehingga dikatakan tadi, janganlah kamu membawa pundi, janganlah kamu membawa tongkat, atau janganlah kamu membawa apa saja yang menjadi hal-hal yang membuat kamu terikat. Dan para murid itu diutus ke tempat tuayan. Tapi Tuhan mengingatkan atau menegaskan mereka bahwa kamu diutus ini sebagai orang pilihan. Sebab tuayan atau ladang yang disediakan itu luas, tetapi orang-orang yang menuainya atau pelayannya sedikit saja. Dan oleh karena itu tadi, Tuhan mengingatkan mereka akan hal yang tidak perlu mereka lakukan atau menghindarkan mereka dari keterlekatan dunia ini, sehingga mereka pun terfokus pada tugas pelayanan. Dan tentunya juga tujuan lain dari itu adalah agar orang terpikat atau agar orang kemudian mengikuti, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, dan juga mungkin mereka mau mengikuti Yesus secara lebih dalam, yaitu menjadi murid yang diutus kemanapun mereka atau kemanapun mereka diutus oleh Tuhan. Dan yang paling penting juga dari bacaan ini bahwa ketika para murid itu diutus, mereka diberi kuasa. Sehingga tadi para murid itu ya, ketika pulang dari perutusan mereka sangat bergembira. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Artinya kuasa itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka ya, sehingga mereka pun kokoh berdiri. Tetapi Tuhan pun mengingatkan mereka. Tuhan tadi mengatakan bahwa janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya mungkin bahwa para murid itu yang telah diutus oleh Tuhan itu ya, sungguh-sungguh mereka menghayati tugas perutusannya, sehingga roh-roh itu pun takluk kepada mereka, atau mereka tidak mengandalkan diri mereka atau tidak mengedepankan diri mereka akan kuasa yang mereka lakukan, tetapi Allah lah yang mereka wartakan, sehingga setan-setan atau roh-roh itu takluk kepada mereka. Nah, oleh karena itulah maka Tuhan mungkin ya mengatakan bahwa namamu terdaftar di surga atau ada terdaftar di surga. Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, perutusan ini juga, perutusan Tuhan itu diuntukkan juga untuk kita sebagai orang yang telah dibaptis. Dalam sakramen pembaptisan, kita kemudian disatukan atau dimasukkan ke dalam gereja Tuhan, atau kita kemudian menjadi pengikut Tuhan yang diberi tugas, yang diberi kuasa oleh Tuhan, di mana kita diangkat oleh Tuhan menjadi imam, nabi, dan raja. Dan tugas ini merupakan tugas yang dipercayakan Tuhan sendiri kepada kita yang telah dibaptis. Nah, tentu dalam tugas-tugas pelayanan kita yang kita lakukan, entah apapun profesi kita, entah apapun pekerjaan kita, sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk mencintai pekerjaan itu dengan setulus hati, atau menghadirkan Tuhan di sana dengan tanpa kepentingan-kepentingan duniawi ini, tanpa kita digrogoti, tanpa dimotivasi oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi sesungguhnya kita tampil sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan pun mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan tugasnya dengan baik, melakukannya dengan penuh tanggung jawab yang didasarkan pada kehendak Tuhan sendiri. Jadi mereka itu bisa dikatakan sebagai orang pilihan, orang yang namanya terdaftar dalam surga. Ya, kita ini sebagai orang yang terpanggil dalam sakramen baptis bersyukur. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita ya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kerajaan Allah, kerajaan surga itu sungguh dirasakan oleh setiap orang yang kita layani. Entah kita sebagai guru, entah kita sebagai imam, sebagai uskup, sebagai biarawan-biarawati, katekes, maupun siapa saja yang ditugaskan untuk itu, untuk mewartakan kerajaan Allah itu ya. Atau apapun profesi kita. Jadi di situ kita tampil sebagai orang-orang yang memang sungguh-sungguh hadir dalam Allah, sungguh-sungguh hadir dalam kuasa Allah. Sehingga ya kebenaran pun semakin ditegakkan di sana. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan kehadiran kita di tengah dunia ini sebagai duta kebenaran, atau sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah sendiri untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak, mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah dalam hal ini bahwa kita menampilkan kebenaran yang sesungguhnya yang lahir dari Tuhan.
Jadi teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, sekiranya bacaan hari ini sungguh meneguhkan iman kita untuk senantiasa tampil sebagai orang yang terpanggil mewartakan kerajaan Allah. Semoga. Amin.